Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa menyapa Anda dan kita jumpa kembali dalam program Rubrik Hukum. Ya. Iya. Dan rubrik hukum ini Emma ya, udah tiap minggu ya, Betul tiap hari sekali. Rabu ya. Iya. Dan masih dengan narasumber yang sama. Iya. Advokat Linson Mangapul Sitorus, sarjana hukum. Iya. Ya, dan alhamdulillah ya kita sudah kedatangan lagi Bung Linson ya. Iya. Ya, apa kabar ini malam ini? Baik dan luar biasa Pak Adar, Ibu Emma. Mantap, ya semangat. Semangat terus. Iya, ya, meskipun sering ngantuk karena banyak perkara di luar sana yang ditangani oleh beliau. Ya, persidangan yang harus beliau tangani. Betul. Dan meski demikian, Bung Linson tetap menyempatkan waktu untuk dialog pada program kita di Rubrik Hukum di Karisma 90. Iya. Ya, dan saking semangatnya setengah jam memang benar-benar on time ya, malah bukan setengah jam ya. Malah sebelumnya ya, luar biasa. Dan Mary ini bisa jadi contoh bagi ini ya, untuk mendisiplinkan diri kita sendiri dan juga pastinya dalam segi-segi hukum. Iya, semua ini di hukum juga itu butuh disiplin gitu, ya. Butuh disiplin juga. Dan ketika kita disiplin, kemudian kita konsisten, sehingga ini tidak bisa dari rel itu. Nggak bisa lari dari relnya. Ya, tidak bisa lari dari rel. Tidak seperti politik. Soal politik itu kan bisa elastis, ditarik ke sana kemari. Ya? Kalau hukum enggak. Tapi hukum itu pasti. Bukan pasti juga sih, berbagai macam persepsi, gitu. Persepsi dan dari latar belakang apa dulu kan, gitu. Dia akan melihat hukum itu gitu. Saya sih hanya biasa-biasa aja. Dan para yang menyaksikan program ini menarik sekali ya, yang akan kita ngobrol pada malam hari ini tentang mengurai hak pesangon bagi tenaga kerja. Nah ini yang menjadi masalah emang. Gitu. Kenapa masalah? Nah karena kadang begini. Soal pesangon ini kan menjadi tuntutan orang para pekerja itu sendiri. Betul sekali. Bahkan orang bekerja ketika dia masih pegawai harian dan sebagainya, atau apa namanya, kemudian kontrak, kemudian minta menjadi pegawai tetap. Iya, betul sekali. Supaya perusahaan itu setelah menjadi pegawai tetap minta macam-macam kan, gitu kan. Nah, minta macam-macam. Nah, setelah minta macam-macam, membuat macam-macam juga. Bikin macam-macam juga dalamnya. Nah, ini menjadi persoalan perusahaan itu sendiri. Iya, betul sekali. Nah, dan alhamdulillah kita akan bahas pada saat itu mengurai tentang hak pesangon bagi tenaga kerja itu sendiri. Nah, sebelum kita mengurai itu, tetapi kita tahu dulu bagaimana tentang hak dan kewajiban bagi perusahaan maupun tenaga kerja itu sendiri. Ya, saya kira kalau menyangkut hak dan kewajiban dari tenaga kerja di dalam sebuah perusahaan itu masing-masing punya hak dan kewajibannya sendiri-sendiri karena aturan main itu ya. Di perusahaan itu, karena setiap perusahaan punya yang namanya peraturan perusahaan. Kemudian ada juga anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga perusahaan itu. Yang selanjutnya lagi ada biasanya PB atau PKB. PB itu perjanjian bersama, itu ada juga yang sering menyebutnya juga PKB, perjanjian kerja bersama. Itu sih pengistilahan aja. Jadi yang jelas ada yang mengikat antara tenaga kerja dengan pihak yang memberi pekerjaan. Itu artinya ada kesepakatan sejak dari awal. Nah, saya kira di semua tempat institusi atau tempat usaha memiliki itu. Artinya setiap kali seorang tenaga kerja masuk melamar, mereka pasti di awal pasti diberitahukan aturan-aturan mainnya. Jika setuju mereka pasti tanda tangan dong, siap mematuhi, mengikuti aturan yang ada. Akhirnya tanda tangan persetujuan, dia akan siap mematuhinya. Cuman memang yang aneh di sini adalah seperti yang Pak Adar singgung tadi, biasanya di awal itu karena saking butuhnya pekerjaan, ini untuk tanda tangan, pasti tanda tangan, tutup mata biar nggak baca pun dia. Yang penting pasal-pasal, atau diktum-diktumnya, poin-poinnya, pasal yang diatur, karena biar dia nggak tutup mata pun dia berani tanda tangan, segitu. Tapi memang
pastilah disuruh baca lebih dulu. Biasanya tetap diberi pemahaman. Tapi maksud saya, walaupun nggak dijelaskan, biasanya kalau orang memang lagi butuh pekerjaan, pas lowongannya ada, nah, itu biasanya agak mengabaikan, sehingganya walaupun dibacakan atau bahkan dia sendiri dimintakan membaca, tapi dia sendiri nggak terlalu ngeh dengan aturan itu, maksudnya nggak terlalu paham. Jadi nanti itulah yang berbuntut kepada tadi itu macam-macam itu. Dari belakang di kemudian hari, kemudian orang ini akan bisa saja ya, kami kebetulan juga menangani perkara yang di PHI ada beberapa, jadi kami menemukan yang begitu. Bahkan dia sendiri dia bilang dia lupa poin-poinnya apa, mengatur tentang apa kesepakatan itu, tapi dia sendiri mengakui pernah ada gitu. Nah ini yang agak jadi masalah. Pernah ada menandatangani aturan itu, memang dijelaskan, tapi poin yang ini tidak ada, yang ini enggak ada. Nah itu kan dibuat dua rangkap kan, satu untuk yang untuk pegangan, satu untuk perusahaan sendiri. Jadi itu yang biasanya kenapa ada miss atau terjadi hal yang macam-macam itu di situ. Di awal karena butuh pekerjaan, biasanya dia sangat senang apapun aturannya siap. Tapi begitu sudah mulai mapan dan sudah ini banyak faktor kan yang mengakibatkan akhirnya ya terjadi tuntutan-tuntutan yang semacam itu. Nah ini yang menjadi persoalan juga Emma gitu. Nah seketika dia bekerja kemudian tiba-tiba berhenti atau apa sajalah gitu, penyebab dia harus keluar atau dikeluarkan oleh perusahaan sendiri, itu gimana Bung Linsan? Ketika seseorang sudah di perusahaan itu sendiri, kemudian orang tersebut atau pegawai tersebut tiba-tiba di PHK, nah penyebabnya apa gitu? Nah jadi gini, kita harus paham dulu PHK yang dimaksud di sini kan ada beberapa. Bukan ya, kalau bisa dibilang kategori atau kelompok lah. Pertama, PHK itu bisa terjadi ketika memang itu sudah sesuai dengan mekanisme hukum yang ada. Contoh, kenapa saya katakan sesuai mekanisme? Dia misalkan ketika masuk dia kontrak kerja, misalkan 1 tahun atau 2 tahun. Begitu kontrak kerjanya berakhir, otomatis dia sudah berakhir masa kerjanya. Jadi artinya PHK-nya sesuai dengan prosedur hukum, sesuai prosedur hukum, nggak ada masalah. Jadi artinya kalau sesuai kontrak kerja dia berakhir, nggak perlu ada tuntutan apa-apa, karena memang tidak perlu lagi ada pesangon juga. Nggak perlu, karena memang dia sesuai dengan kontrak kerjanya. Kemudian yang kedua, ketika PHK itu terjadi oleh keinginan dari tenaga kerja itu sendiri, nah itu berarti kan atas keinginannya. Jadi dia membuat pengunduran diri. Nah dalam hal ini seperti ini juga, ini ya kemauan sendiri yang membuat dia kemudian resign atau dia berhenti dari bekerja. Baru kemudian yang ketiga yang tadi itu bisa saja memang karena perusahaan yang oleh satu dan lain hal kemudian mem-PHK dia. Baru yang keempat biasanya karena juga putusan pengadilan, contoh misalkan perusahaan itu dinyatakan pilot dan sebagainya atau berpindah aset oleh putusan pengadilan. Jadi dia 4 kategori ini. Jadi kita harus menilai ketika ada PHK, kita nggak serta-merta langsung. Nah di situ masalahnya, makanya menarik tema ini sebenarnya, topik ini menarik sekali. Saya suka dengan selalu tema-tema atau topik dari Pak Adar ini, menantang gitu, menantang kita berpikir, dan memang betul artinya sudut pandang beliau dalam membuat topik itu jadi menarik dan sangat menantang itu luar biasa gitu. Makanya dari judulnya aja mengurai. Memang kenapa diurai? Saya sendiri kan berpikir waktu topiknya dikasih gitu. Oh memang benar, karena ini seperti benang kusut yang tidak pernah ketemu ujung pangkalnya, sehingga perlu diurai. Kalau tidak dia akan seperti benang kusut terus menerus. Terbukti bahwa sampai sekarang masalah tuntutan hak pesangon tenaga kerja ini kan selalu menjadi polemik, bermasalah. Bahkan di pengadilan pun kadangkala ya mau dibilang banyak ya juga mungkin terlalu ini, tapi yang jelas tidak sedikit lah yang kemudian banyak tidak banyak tapi tidak sedikit juga gitu. Artinya yang putusannya
ya membingungkan gitu. Ketika ada tuntutan mengenai itu artinya menggambarkan memang ini sesuatu hal yang masih belum terurai, jadi perlu diurai. Seperti benang kusut yang perlu dibahas supaya kemudian mungkin secara perlahan dengan pasti mulai pemahaman demi pemahaman bisa didapat gitu. Karena memang kita sendiri mendiskusikan ini mungkin dalam tempo 1-2 jam juga nggak cukup untuk mengurai ini. Tapi setidaknya benang merahnya ada yang bisa kita nanti tarik gitu. Poin-poin yang bisa mengurai hal ini secara ya walaupun tidak terlalu ini, minimal ada benang merahnya yang bisa diurai gitu. Tapi kan selalu menjadi diskusi kita atau menjadi hal yang diincar oleh tenaga kerja itu sendiri. Misalnya dia harus berhenti atau diberhentikan, kemudian dengan keinginan mendapatkan pesangon. Nah, kita tanya ke Bang Linson dulu lah gitu. Apakah semua tenaga kerja dalam perusahaan itu berhak mendapatkan pesangon atau tidak? Nah itu tadi, jadi saya sudah sampaikan untuk pesangon ini harus dimaknai atau dimengerti ketika... Tadi kan yang dijelaskan oleh Bang Linson hanya kontrak. Ada 4 kelompok kan yang saya sampaikan tadi. Ketika 4 kelompok ini terjadi atau terjadi PHK disebabkan oleh 4 hal tadi. Nah kita harus mengerti, memahami dia di antara 4 ini yang mana gitu. Kalau dia mengundurkan diri dengan kerelaannya, dia nggak berhak atas pesangon. Karena artinya dia keluar demi kepentingannya, bukan karena justru merugikan kepentingannya, bukan. Sementara pesangon itu sebenarnya ruhnya itu dibuatkan harus ada pesangon dari perusahaan adalah ketika dia di PHK, sehingga dia haknya agak merugi dong, karena dia memang nggak akan mungkin pekerjaan lagi, sehingga harus ada kompensasi minimal untuk beberapa bulan ke depan sampai dia dapat pekerjaan lagi. Nah itu kan intinya. Oleh karena itu, tapi kalau dia memang sudah rencanakan, artinya dia sendiri tidak dirugikan dengan hal itu, sehingganya makanya saya menilai apa yang dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 13 itu tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa yang mengundurkan diri secara sukarela tidak akan mendapatkan pesangon sudah pada tempatnya. Karena memang itu dia mengundurkan diri karena kerelaannya, karena memang mungkin sudah punya rencana dan tidak dirugikan haknya karena memang untuk kepentingannya dia keluar, kan begitu. Nah itu yang perlu. Cuman kadang-kala orang nggak paham, biar dia keluar karena atau berhenti karena kemauannya atau karena apa, biasanya ini yang kita temukan di lapangan, dia karena nggak terlalu paham adalah orang-orang tertentu yang komporin gitu. Nah itu yang jadi masalah lagi. Pihak ketiga sehingga dia tetap menuntut pesangon. Nah itu yang agak aneh gitu menurut kita, sehingga ini perlu diluruskan saya kira untuk pendidikan edukasi bagi masyarakat, harusnya mengerti benar gitu. Bahkan juga harusnya perjanjian atau ketentuan-ketentuan awal yang telah disepakati antara perusahaan dengan tenaga kerja itu sendiri harus diperhatikan, dimengerti, dipahami, sehingga kerjasama yang sudah baik sekian lama ini, hubungan baik ini sebenarnya hubungan perdata yang mengikat kedua belah pihak, harusnya terjaga menurut saya sih begitu. Sehingganya walaupun mungkin tidak sama-sama lagi atau tidak bekerja lagi di situ, tapi kalau hubungan baiknya terjaga baik kan tidak ada hal yang mustahil ke depan bisa kerjasama di bidang yang lain gitu. Artinya hubungan baik lebih utama menurut saya sih. Tapi ya itu tergantung para tenaga kerja. Jadi artinya apalagi di Indonesia ini kan artinya kita menganut musyawarah di atas dari segalanya, sebenarnya bisa dimusyawarahkan gitu. Kalaupun misalkan ada keinginan disampaikan secara baik aja gitu. Tidak usah tidak rugi lah. Karena sementara mau menuntut secara hukum belum tentu Anda dapat. Jika terjadi ada sesuatu hal yang tidak enak kan. Benar. Karena selama ini perusahaan juga sudah berkorban buat dia kan gitu. Dia juga sudah kayak apalagi di awal dia masuk memang butuh sekali pekerjaan, sudah dibantu ditolong, kok di akhir ceritanya kok dia bisa melakukan yang
tuntutan yang kepada ini. Ini Bang Linson yang seringkali terjadi ketika karyawan atau pegawai itu sendiri di perusahaan, misalnya dia dapat job baru lagi di perusahaan, ada tawaran job baru lagi kan. Nah, karena supaya dia mendapatkan pesangon, dia cari gara-gara gitu kepada di perusahaan itu sendiri kan, dengan berbagai macam caranya lah, sehingga perusahaan itu memecat dia karena tidak komitmen, tidak konsisten, memecat tidak dia patuh perusahaan. Perusahaan memecat dia. Ketika orang mengundurkan diri, kan tadi penjelasan. Iya, kalau mengundurkan diri nggak dapat hak pesangon. Sekarang dipecat oleh perusahaan itu sendiri karena dia cari gara-gara dengan harapan ini mendapatkan pesangon. Bagaimana tuntutan? Nah, untuk hal yang seperti itu kita pasti harus menggali motivasinya ini. Nah, makanya kalau terjadi hal yang seperti itu, dia kemudian cari gara-garanya sangat jelas. Ada mekanisme kan di dalam perusahaan itu. Misalkan dibuatkan SP1, SP2, SP3. Kemudian jika masih tetap seperti itu kan bisa kemudian dipanggil. Pokoknya dilakukan semaksimal mungkin hal-hal yang memang sudah jadi ketentuan aturan di dalam kan seperti itu. Ya, setelah itu kemudian kalau memang benar dia katakanlah nggak suka lagi, nggak lagi serius kerja di situ karena nggak suka, motivasinya karena mungkin sudah dapat pekerjaan di luar, tapi kayak tadi itu mumpung pas harusnya saya supaya di PHK aja dapat sesuatu, gitu, daripada saya langsung keluar mengundurkan diri di tempat lain tidak dapat apa-apa. Nah, harusnya sebenarnya tidak seperti itu. Jadi apa yang dia lakukan ini akan menjadi pertimbangan juga, apakah dia akan layak mendapat pesangon atau tidak. Karena yang sekali lagi peraturan bersama yang telah dibuat disepakati di dalam perjanjian di awal waktu dia masuk jadi tenaga kerja itu adalah juga penentu. Jadi kalau dari awal dia sudah menyatakan diri siap mengikuti, ketika dia juga ada poin dicantumkan ketika dia nggak bersedia lagi mengikuti dengan baik, karena dia kayak tadi sudah cari gara-gara, artinya dia sengaja, maka diktumnya itu juga akan bisa membebaskan perusahaan dari tuntutan pesangon, saya kira. Peraturan bersamanya kan ada, jadi harus mengikat dan itu sudah disepakati dan ditandatangani kan, seperti itu. Berarti soal diktum yang menjadi kesepakatan itu masing-masing perusahaan mengatur soal itu. Diatur. Makanya itu sangat penting sekali. Jadi memang sekalian ini untuk seluruh ini saya kira memang juga sudah rata-rata sih memiliki itu. Tapi kalau bagi yang belum sekalian diingatkan di kesempatan ini, semua instansi yang bergerak di dalam mempekerjakan orang silakan dibuatkan perjanjian bersamanya gitu, supaya kemudian diatur dari awal dan ketika itu ada itu mengikat secara kedua belah pihak. Ini menjadi persoalan, memang menjadi hal yang menarik juga, dan di mana-mana perusahaan membuat kesepakatan karena perusahaan juga tidak mau rugi juga dong dengan lantaran orang cerita. Nah, ini yang menjadi menarik lagi kan. Nah, ketika pekerja itu atau tenaga kerja itu sudah lama bekerja, misalnya dia ditempatkan di gudang atau di tempat-tempat yang lain, kemudian tempat administrasi sampai melakukan tindakan yang tidak baik lah, misalnya melakukan penggelapan terhadap uang atau melakukan mengambil barang-barang tertentu dari perusahaan itu sendiri yang berbau pidana lah, tindakan pidana lah. Nah, apakah ketika ini bisa, kan pasti dong perusahaan itu rugi diakibatkan oleh orang perbuatannya tersebut yang menyelewengkan atau menggelapkan itu. Apakah ketika perusahaan memecat dia atau mem-PHK orang tersebut, pasti dong perusahaan memecat, apakah yang bersangkutan akan mendapatkan PHK juga? Mendapatkan pesangon maksudnya. Jadi begini, untuk yang kategori kan ada di aturan perusahaan juga kan diatur itu sebenarnya. Ada yang namanya kategori
pelanggaran berat. Pelanggaran berat itu biasanya salah satunya adalah itu melakukan penggelapan, pencurian dan tanpa yang ada SP1, SP2, SP3 itu ya. Ya itu kalau pelanggaran berat seperti itu bisa langsung ya. Cuman sebaiknya yang melakukan pelanggaran berat seperti itu sebaiknya dia menempuh jalur hukum terlebih dahulu, artinya dilapor di pihak yang berwajib, sehingga ya perusahaan yang melaporkan supaya kemudian lewat persidangan nanti di pengadilan tentang tindakan pidananya akan ada putusan pengadilan. Jika ada putusan pengadilan yang sudah menetapkan dia terbukti melakukan tindakan pidana itu dan sudah ada putusan yang inkrah, maka berdasarkan putusan itu perusahaan mem-PHK dia, maka tidak ada kewajiban dari perusahaan itu untuk memberikan pesangon karena memang dia melakukan pelanggaran berat dan itu sudah dibuktikan lewat putusan pengadilan yang inkrah. Ya seperti itu. Berarti tetapi sebelum dia kan ketika dia melakukan tindak pidana, misalnya menggelapkan uang perusahaan atau apa saja, kemudian kan pihak perusahaan melaporkan ke pihak berwajib, ke kepolisian kan, seperti itu kan. Setelah diproses polisian, perusahaan akan memperhatikan dia sementara atau gimana? Bisa skorsing. Oh, skorsing ya. Tanpa mendapatkan apa-apa dulu? Ya namanya. Tidak digaji? Itu tergantung mekanisme aturan yang berlaku di internal mereka. Kalau dia skorsingnya bentuknya seperti apa, kan ada di aturan perusahaan masing-masing gitu. Cuman kalau saya berpendapat, kalau ada kejadian seperti ini, cuman memang harus tergantung lagi penggelapan yang dilakukan seperti apa. Tapi kalau saya berpendapat atau bisa memberikan ibarat gambaran solusi, saya bilang sekali lagi dari awal bahwa hubungan ini sebenarnya hubungan perdata yang diatur antara dua pihak yang sama-sama sebenarnya saling membutuhkan dan saling melengkapi dan juga seperti simbiosis mutualisme yang sama-sama menguntungkan. Oleh karena itu harusnya penyelesaiannya juga dengan cara baik-baik. Jadi seandainya kalau menurut saya misalkan dia melakukan penggelapan tapi tergantung lagi perusahaan ini terserah perusahaan masing-masing menindaklanjuti, tapi ini hemat saya atau pandangan saya. Melakukan misalkan tenaga kerja melakukan tindakan, memang idealnya kan harusnya langsung dipecat. Cuman kadang-kala kalau langsung pecat ya. Aduh, sadis juga itu. Ini bisa win-win, bisa merusak sistem kan. Jadi bisa saja ada win-win solution dalam arti seperti ini. Kamu udah lakukan penggelapan, ada melakukan penggelapan. Kita mau lapor ini, tapi kalau kamu mau resign secara sukarela, jadi tidak perlu bayar pesangon maksudnya kan gitu. Tapi dia juga nggak perlu kita proses secara hukum. Jadi artinya ya udahlah ikhlaskan aja yang tindakannya yang kemarin, tapi dia juga harus tidak mengambil haknya untuk pesangon. Jadi dibuatkan perjanjiannya bisa. Win-win solutionnya Tapi itu tergantung masing-masing perusahaan itu. Kalau memang dia mau lakukannya supaya bebas dari menanggung biaya pesangon, lapor dulu, proses. Begitu ada putusan yang inkrah, tetap kok dia tidak perlu bayar. Tetap sama. Jadi sama, Jadi cuman prosesnya memang agak mungkin menunggu. Panjang, Jadi di masa menunggu itu dia harus diskorsing supaya kalaupun dia masih misalkan ketentuannya harus terima gaji contoh, tapi dengan diskorsingnya dia kan ada juga demosi juga. Nah dengan dia di demosi gajinya kan turun, jadi otomatis kan walaupun biaya tetap ada, tapi dia tidak sebesar yang biasanya. Jadi banyaklah strategi yang bisa di ini. Yang jelasnya gambarannya seperti itu. Jadi tinggal perusahaan memilih yang mana yang menurut dia lebih efektif, efisien. Gitu. Perhitungan ini kan setiap perusahaan sih sebenarnya perhitungan pesangon itu gitu. Misalnya berapa lama dia menjadi karyawan, kemudian dan bagaimana dia bisa mendapatkan pesangon gitu. Jadi yang tadi itu kalau memang mau dapat pesangon dia sebenarnya harus menjadi karyawan tetap itu. Sudah jadi karyawan tetap, kemudian tidak harus kontrak itu tidak.
Ya kalau masih setelah tenaga kontrak belum karyawan tetap ya? Belum dong. Iya. Jadi beda ya. Beda. Yang berhak kan kadang itu begitu terjadi. Masih kontrak, sudah nuntut lagi. Nggak bisa tiba-tiba ya. berhenti. Ini dia udah minta pesangon lagi kan gitu. Nah itu. Jadi harusnya dilihat dulu tuh statusnya sebagai karyawan. Tapi lepas dari situ, jadi kalaupun misalkan kayak seperti tadi dia mau dapatkan pesangon, ya itu harus lewat mekanisme yang tadi. Jadi misalkan perusahaan yang memang memberhentikan dengan tentunya ada alasan dari perusahaan. Nah itu yang sudah diatur dalam masing-masing perusahaan kan. Jadi artinya pasti ada alasan yang cukup kuat. Apakah itu didasari oleh karena tidak lagi seirama dalam bekerja, ataukah memang ada hal yang lain, itu nanti akan menentukan seperti apa dia, sehingga itulah nanti akan menjadi penilaian apakah dia memang berhak atas pesangon itu atau tidak. Begitu. Tapi intinya yang jelas dia dalam kategori dia di PHK oleh perusahaan. Karena kan saya katakan tadi PHK ini ada macam-macam. PHK karena sudah berakhir hubungan kerja, atau kemauan sendiri, atau karena putusan pengadilan yang menetapkan bahwa perusahaan ini sudah pindah kepemilikan atau pilot. Pindah kepemilikan bisa berlaku ya itu ya. Iya, kan itu putusan pengadilan bisa saja kan. Kalau sudah pilot contoh ada yang mau take over kan bisa. Jadi artinya otomatis pihak perusahaan lain yang mau take over perusahaan yang pilot ini misalkan, otomatis kan kepemilikannya pindah dong. Nah, jadi kan bisa saja tenaga kerja nggak mau dengan pihak atau manajemen yang baru. Nah, itu bisa saja alasan dia kemudian di PHK karena nggak bersedia lagi untuk misalkan mengikuti aturan baru dari manajemen. Dapat pesangon. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kembali ke peraturan atau perjanjian bersama. Ya, kalau saya kira di perjanjian bersama sejak dari awal siap menyetujui aturan, ya harusnya dia menepati itu. Betul. Kalau dia nggak setuju lagi, berarti dia menyatakan diri ya berhenti. Jadi resign secara sukarela, walaupun dia nggak rela gitu. Tapi kan ini masalahnya tertulis, kan tertulis. Kamu di sini menyepakati, siap mengikuti aturan yang ada. Contoh misalkan siap dimutasi kapan saja, contoh oleh perusahaan. Tiba-tiba manajemen baru begitu ini langsung karena lihat pilot, ternyata pilotnya ini karena orang tidak tepat atau bukan right man in the right place. Akhirnya diadakanlah rolling besar-besaran. Lalu yang tenaga kerja ini dapat mutasi di tempat A yang dia tidak suka. Nah itu kan itu tadi. Jadi otomatis sementara dia sudah menandatangani di PKB-nya, dia siap ditempatkan di mana saja. Nah ini kan terikat. Jadi kalau dia nggak mau tentang ini padahal dia sudah tanda tangan, dia terikat kan yang perjanjian itu. Jadi rela tidak rela harusnya dia ikut. Kalau enggak, ya dianggap dia mengundurkan diri. Gitu. Iya, banyak juga sih yang begitu kayak salah satu perusahaan di Gorontalo, karena ada sekitar 8 provinsi kan, harus ditempat kalau mau ditempatkan di kantor cabang yang provinsi lain, harus gitu. mau dong. Harus mau, kalau tidak mau di PHK dapat pesangon lagi tuh kan? Ya nggak dapat karena dia melanggar kesepakatan awal perjanjian bersama. Itulah pentingnya perjanjian bersama untuk mengikat dan mengamankan kedua belah pihak. Gitu, seperti itu ya. Jadi kalau dengan undang-undang tenaga kerja enggak ya? Tapi itu perusahaan punya aturan yang dimana kita MOU dulu kesepakatan bersama dulu di awal. Tapi kan tetap diatur juga dalam undang-undang ketenagakerjaan juga dong, gitu. Sama juga ya. Tetap kan di undang-undang tenaga kerja juga diizinkan membuat PB masing-masing. Gitu ya. Diizinkan membuat peraturan. Justru kalau terjadi persoalan di pengadilan hubungan industrial, justru majelis hakimnya mempertanyakan mana PKB peraturan perusahaannya, mana perjanjian bersamanya, karena mereka juga akan bertindak berdasarkan itu apa yang disepakati kan gitu, karena itu mengikat. Kan ini kan saya katakan di awal tadi antara pemberi pekerja dengan yang dipekerjakan adalah
dua pihak yang sama-sama mengikat perjanjian bersama. Kamu diterima dengan ketentuan ini. Kamu setuju, silakan tanda tangan, masuk bekerja dan ikuti. Kalau enggak lagi setuju, berarti dia yang ingkar janji kan, melanggar perjanjian bersama. Betul. Begitu. Jadi makanya pasti hakim juga menilai berdasarkan perjanjian bersama. Ya, apa yang disepakati dari awal kan seperti itu. Semakin terang ya, benangnya udah nggak kusut lagi ya, udah uraiannya udah mulai. Cuma memang harus dipertegas lagi itu. Ada harus dipertegas lagi oleh Bang Linson bahwa ketika seseorang, karena sudah dijelaskan lagi, tapi dipertegas lagi supaya masyarakat atau para pekerja ngerti, bisa ngerti. Dan kadang ini sering kali terjadi, tiba-tiba dia mengundurkan diri dari perusahaan itu dan minta pesangon. Nah, bagaimana itu dijelaskan lagi? Nah, itu jadi supaya dijelaskan kepada para pendengar kita, para netizen harusnya benar-benar paham gitu. Kalau sudah dipikirkan matang dan matang-matang dengan kebulatan hati, dengan keputusan yang sudah jangka panjang, kalau memang kepingin mengundurkan diri, ya sudah siap dengan risiko tidak dapat pesangon. Seperti itu, karena itu berarti Anda sedang memperjuangkan ya hak Anda sendiri. Kan gitu. Saya mau keluar berarti saya punya kebutuhan untuk keluar. Karena saya mungkin merancang sesuatu. Punya cita-cita yang lain. Yang lebih besar lagi. Ya saya kan nggak perlu harus nuntut-nuntut yang lain kan gitu. Ya harusnya begitu. Baru kemudian yang kedua yang perlu ditekankan juga adalah sejak dari awal Anda masuk itu pasti sudah ada aturan mainnya yang disampaikan di awal. Harusnya konsistenlah dengan aturan main itu. Kalau memang Anda sudah menyepakati bahwa aturan mainnya seperti aturan yang disampaikan di awal tentang aturan perusahaan ataupun ya peraturan-peraturan lainnya yang sudah disepakati, perjanjian bersamanya, kontrak kerjanya, seperti apapun bunyinya, Anda sudah berani tanda tangan di sana, sudah menyatakan siap mengikuti, ya konsisten dong, gitu. Kalau memang tidak siap lagi, berarti diri Anda yang tidak siap. Kalau nggak siap, ya gentleman, saya yang tidak siap, berarti saya secara pribadi dengan sukarela, dengan sadar saya resign, mengundurkan diri karena saya yang tidak siap, bukan perusahaan yang tidak siap. Jangan ketidaksiapan kita lempar ke perusahaan untuk cari keuntungan. Janganlah. Kalau begitu saya akan mencari perusahaan seperti itu. Iya, kerja sementara langsung keluar lagi. Minta pesangon. Rusak negara kita kalau begitu. Tatanan hukum di negara kita rusak. Itu yang susah. Makanya kadang-kala ya jadi terjadi trauma juga kan antara pemberi kerja dengan yang diberi kerja. Nah ini kadang susahnya kan. Yang pemberi kerja sudah punya itikat baik menampung untuk mengurangi pengangguran dan membantu orang yang tadinya nganggur supaya memiliki penghasilan, pekerjaan. Giliran di belakang ya melakukan hal yang tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Tapi ya itulah, kadangkala itu bukan dari dirinya, itu yang saya katakan tadi, tapi banyak masukan-masukan, input-input dari luar yang sengaja juga menunggangi. Gitu ya, ada sih menunggangi dengan ya itu tadi, bikin begini karena dia punya kepentingan juga di dalam mungkin gitu. Iya, dan biasanya sih minum dulu. Biasanya sih kita minum dulu. Ya biasanya sih yang begitu tuh, kalau misalnya seperti Bang Linson sampaikan tadi kan, ketika ini bisa dimusyawarahkan, kenapa kita tidak musyawarahkan? Ketika ini bisa dibicarakan, kenapa kita tidak musyawarahkan kan gitu. Nah daripada ya saya mau mundurkan diri dong gitu lah, tapi alasan saya gimana? Kan pendekatan persuasif juga. Seperti Bang Linson gambarkan, ketika dia sudah mendapatkan usaha baru dan kemudian perusahaan yang dia tinggalin tadi, karena ada hubungan emosional, kekerabatan dan kekeluargaan dibangun, yang terjalin baik, terjalin baik. Nah bisa saja dia bisa akan kerjasama dengan perusahaan itu yang dia tinggalkan. Itu yang satu, yang kedua lagi bisa saja perusahaan
kalau lantaran biar cuma sedikit ini ya. Bisa saja kan seperti itu Bang. Terima kasih. Iya, terima kasih. Dan juga ada juga selembar surat bahwa dia bekerja di sini dengan baik. Dan itu kan jadi ini untuk perusahaan yang baru. Iya, dan itu menjadi surat keterangan surat keterangan pernah bekerja. Kan biasanya kan untuk bekerja di suatu tempat kan. Pengalaman kerja. Nanti kan track recordnya bikin baik kan. Ketika dia pisahnya baik-baik kan. Ya gampang lah yang penting kita melakukan hubungan yang baik saja dulu lah. Komunikasi yang paling penting kan komunikasi. Nah menarik ini. Cuma memang bahwa para tenaga kerja harus tahu tentang hal ini ya, seperti itu ya. Jadi memang setiap perusahaan punya aturannya sendiri dan itu dilegalkan atau diinikan oleh undang-undang tenaga kerja perusahaan ada aturannya. Jadi bagi para pekerja, tenaga kerja ketika mau masuk di awal dalam satu perusahaan perhatikan baik-baik ya kan, tentunya ada aturan-aturan yang harus diikuti kemudian juga perhatikan juga diktum atau poin-poin atau pasal-pasal yang ditandatangani bersama supaya ketika entah kita mengundurkan diri, apakah kita di PHK dan sebagainya, kita tahu lah gitu. Sehingga ini pelajaran jangan sampai kita menjadi buta juga kan namanya. Buta dalam hukum ketika kita melakukan tuntutan mendapatkan pesangon, diktumnya ada nggak gitu kan? Dalam poin-poin dalam pasal-pasal tersebut kan. Nah, kita kan jadi malu sendiri gitu. Nanti jadi malu sendiri. Iya, ketemu saya dengan saya dengan Emma, ketemu dengan Emma, sebenarnya jalannya ke sana tuh deket, jadi jauh dia muter kan, supaya nggak ketemu. Hanya gara-gara itu tadi kan, hanya minta saja. Itu yang persoalan yang kritis juga. Nah, kalau Bang Linson, hal-hal yang lain lagi bisa ditemukan atau diperoleh atau ditemukan di lapangan seperti apalagi persoalan-persoalan yang sering kali kita dapatkan dalam persoalan-persoalan tenaga kerja ini. Tentang tenaga kerja. Ada tentang misalnya PHK, pesangon dan sebagainya gitu. Ya, jadi biasanya ada yang agak aneh juga dijumpai di lapangan. Yang agak aneh itu adalah kan Bang Linson kan sebagai advokat, sebagai pengacara kan sudah menangani juga persoalan-persoalan seperti itu tentang tuntutan-tuntutan pesangon tersebut terhadap ketemu dengan masalah-masalah yang mirip-mirip seperti inilah yang agak aneh itu yang seperti ini. Biasa ada seorang tenaga kerja itu yang ketika kerja di sebuah perusahaan itu dia memilih untuk mengundurkan diri sebenarnya secara sukarela karena dia merasa tidak cocok lagi di tempat itu sehubungan dengan mungkin ada hidayah yang dia terima sehingga dia bilang saya mendapat hidayah dia tidak cocok lagi di perusahaan itu karena perusahaan itu katanya ada ribanya. Ini pengalaman nyata ini, ada riba. Ada ribanya. Mengandung riba katanya di situ. Jadi dia memilih resign, mundur secara sukarela karena dia menyadari itu. Tapi anehnya yang tadi itu, dia menuntut pesangon. Saya mikirnya gini, seandainya keluar uang pesangon kan berarti hasil uang dari riba yang dia bilang tidak mau lagi kerja di situ. Ini kan aneh. Ini yang aneh yang terjadi itu. Saya nggak mau lagi di perusahaan itu. Karena mengandung riba. Nah, itu bagus kan? Artinya dia punya berarti dapat hidayah yang tadi. Artinya dia dalam level spiritual bagus ya. Artinya dia sudah menemukan mungkin sesuatu yang lebih. Artinya gitu. Jadi kita hargai. Cuman anehnya begitu tidak lama dari situ dia menuntut pesangon. Loh, kita kan tanda tanya. Uang kalau kamu dapat dari perusahaan yang kamu bilang tadi sudah riba itu, hasil riba, kamu lalu minta uang riba. Gimana itu? Kan gitu. Itu agak aneh. Itu yang di lapangan ya kita agak lucu-lucu juga gitu menelaah apa yang terjadi di masyarakat ini. Terakhirnya ketika ketahuan dikonfrontir dong, minimal dicek. Kamu bilang dulu kan riba, makanya kamu resign sukarela. Kok nuntut sih? Alasannya lagi, ini sih bukan kemauan saya, tapi kemauan adalah teman-teman atau kakak yang dia panggil dengan sebutan kakak atau siapalah gitu. Jadi artinya ada orang di belakangnya, intinya gitu. Kalau begitu dia tidak bisa juga pinjam uang di bank.
Nggak bisa, riba kan? Riba kan? Ada bunganya juga kan? Tidak bisa juga kredit motor. Ada riba kan? Ada riba kan? Tidak bisa kredit mobil. Tidak bisa. Riba harus beli semua kan? Itulah. Jadi ini fenomena baru terjadi di masyarakat. Ya. Kalau goblok sih jangan. tapi jangan bicara. Padahal orang udah dengar ya kan. Ya memang harus menjadi lebih bijak dan ya bukalah semua wawasan yang ada, yang jangan jadi tapi nggak tahu juga sih apa alasan-alasan orang mungkin, itu kan. Ya, kalau sana itu menjadi alasan dia mengundurkan diri karena perusahaan itu mengolah riba, ya nggak apa-apa lah. Tapi jangan tuntut pasangan dong. Karena hasil pembicaraan hasil yang akan diberikan nanti adalah hasil riba juga. Katakanlah begitu kan. Misalnya saya tahulah gitu. Saya kan tidak mau menanya soal usaha perusahaan itu kan. Entah apapun namanya itu harus dilihat sajalah kontraknya, dilihat saja PKB-nya kan, perjanjian kontrak pertama tersebut. Kalau ketika PKB tidak menyalahi aturan, kesepakatan itu tidak menyalahi kesepakatan ya janganlah begitu terkecuali ada perusahaan. Iya. Tapi sebelum kita sebelum kita tuntaskan program ini ya mungkin ada dari Pak Insan. Ya, jadi saya sekali lagi mengajak atau mengedukasi masyarakat untuk mengajak bersama untuk yang khususnya yang berhubungan dengan tenaga kerja, ya silakan menelaah perjanjian kerjasama atau perjanjian bersama yang telah Anda tanda tangani di perusahaan di mana Anda bekerja. Kemudian konsistenlah dengan itu. Anda harus punya jiwa konsisten terhadap apa yang Anda tanda tangani dan harus bertanggung jawab dengan itu, sehingganya tidak pada tempatnya kemudian kalau menuntut yang sesuatu yang tidak disepakati di awal seperti itu. Jadi oleh karena itu ya sebaiknya Anda mengkomunikasikan, kalaupun misalkan Anda ada perlakuan yang tidak sesuai juga yang keluar dari koridor yang disepakati, silakan berkomunikasi begitu sehingga tidak salah bertindak atau kemudian juga tidak dimanfaatkan dalam tanda kutip oleh oknum-oknum yang lain yang kemudian juga sebenarnya justru merusak citra Anda dan merusak hubungan Anda dengan perusahaan lama Anda, padahal seharusnya dengan hubungan baik itu ya dari situ juga akan ada pintu rezeki yang mungkin juga bisa Anda nikmati karena toh rezeki itu tidak turun dari langit ke bumi gitu, tapi selalu lewat manusia atau lewat sesama. Oleh karena itu adalah sebaik-baiknya kita menjalin hubungan dengan sebanyak mungkin orang, seperti pepatah mengatakan satu musuh saja sudah terlalu banyak kan gitu. Ya kira itu saja. Dan makin banyak musuh itu justru menakutkan. Gitu. Ya makin sempit dunianya. Iya betul sekali. Sempit, ya. Ya dan tentunya pendengar dan juga yang menyaksikan program atau rubrik hukum, memang masalah hukum ini sebenarnya berat ya, tetapi kami mencoba untuk membahasakannya dalam bahasa yang sederhana seperti pembicaraan dan percakapan kita pada saat ini. Dan tentunya kita akan jumpa kembali dalam program yang sama di waktu yang akan datang dan akhirnya. Namun sebelum kita tutup ya program kita ini ya, jika Anda ada hal-hal yang bisa dimintakan konsultasi dengan perkara-perkara apa saja ya, disilakan saja menghubungi Rumah Bantuan Hukum ini ya. Iya, Rumah Bantuan Hukum Indonesia. Alamatnya di bawah ini, ada di bawah di running text. Dan inilah beliau Bung Linson Sitorus sebagai advokatnya, sebagai pengacaranya. Anda mau bicara apa saja, mau konsultasi apa saja, gratis. Ada hal yang Anda komunikasikan, Anda konsultasikan, dijamin gratis. Tapi ketika ada pendampingan, nah, itu misalkan kesepakatan bersama. Oke, terima kasih para pendengar dan para netizen yang menyaksikan program rubrik hukum pada saat ini. Dan terima kasih atas seluruh atensinya. Bila ada hal yang kurang berkenan, kami atas nama Kru Karisma 90 mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirnya saya Adhar dan Emma bersama Bung Linson Sitorus undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas seluruh atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karisma.